Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianikus Darmala dengan NIM 1714-1009 dari kelas Ekonomi Syariah A semester 6. Oke, baiklah. Yang pertama, dasar hukum perbankan. Dasar hukum perbankan ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sedangkan untuk dasar hukum perbankan syariah ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pengertian perbankan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu fungsi bank itu ada 3. Yang pertama menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, dan yang ketiga memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan memberikan jasa layanan perbankan lainnya. Oke, selanjutnya sejarah Bank Mandiri. Sejarah Bank Mandiri secara singkat bisa dijelaskan seperti ini ya. Jadi Bank Mandiri itu dibentuk pada tahun 1999 hasil dari merger atau peleburan 4 bank milik pemerintah. Yang pertama Bank Bumi Daya, yang kedua Bank Dagang Negara, yang ketiga Bank Pembangunan Indonesia, dan yang keempat Bank Ekspor Impor. Kenapa dilakukan merger tersebut? Karena menurut pemerintah 4 bank tersebut dinilai gagal dan terus mengalami kerugian. Selain itu pula karena terdampak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Yang selanjutnya jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada bank umum, yang kedua ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, dan yang ketiga ada Bank Indonesia. Bank umum sendiri memiliki pengertian bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu yang kedua BPR adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan yang terakhir ada Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri tidak bersifat komersial seperti 2 bank tadi ya. Nah, Bank Indonesia ini memiliki tujuan yaitu untuk mencapai dan menstabilkan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki 3 tugas. Yang pertama, melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi kinerja bank-bank. Nah, bank umum dengan bank BPR ini memiliki perbedaan. Kalau bank BPR itu tidak boleh menerima atau menyalurkan simpanan giro, yang kedua tidak boleh ikut clearing, dan yang ketiga tidak boleh ikut transaksi valuta asing. Oke, yang selanjutnya ada kegiatan dari bank. Yang pertama menghimpun dana secara umum. Menghimpun dana ini terbagi menjadi 3, yaitu simpanan giro, yang kedua simpanan tabungan, dan yang ketiga simpanan deposito. Nah, simpanan giro ini adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro. Yang kedua ada simpanan tabungan, adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan perjanjian antara bank dengan nasabah dan menggunakan sarana-sarana seperti slip penarikan, kartu ATM, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada simpanan deposito. Simpanan deposito sendiri ini ialah simpanan pada bank yang penarikannya dilakukan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan menggunakan sarana sertifikat deposito atau bilet deposito. Dilihat dari tingkatan yang mudah cair itu, yang pertama yang mudah cair itu simpanan giro, yang kedua simpanan tabungan, dan yang terakhir simpanan deposito. Yang selanjutnya kegiatan bank yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat secara umum terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kredit investasi, yang kedua kredit modal kerja, yang ketiga ada kredit perdagangan, yang keempat ada kredit konsumtif, dan yang kelima ada kredit produktif. Nah, kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada investor untuk membiayai suatu investasi yang biasanya bersifat jangka panjang. Lalu yang kedua ada kredit modal kerja, adalah kredit yang diberikan untuk membiayai suatu kegiatan usaha dan biasanya bersifat jangka pendek. Lalu yang ketiga ada kredit perdagangan, adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang baik agen-agen maupun para pengecer
Lalu yang keempat ada kredit konsumtif, ialah kredit yang diberikan untuk dikonsumsi atau digunakan sebagai keperluan pribadi. Lalu yang terakhir ada kredit produktif. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Lalu yang terakhir, kegiatan bank itu memberikan jasa-jasa lainnya. Memberikan jasa-jasa lainnya ini ada banyak ya. Yang pertama adalah menerima setoran-setoran seperti setoran pajak, setoran telepon, setoran listrik, air, dan membayar uang kuliah. Lalu melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji atau pensiun atau honor, pembayaran dividen, dan pembayaran bonus atau hadiah. Lalu selanjutnya ada di dalam pasar modul perbankan dapat memberikan atau menjadi, yang pertama menjadi penanggung, yang kedua wali amanat, yang ketiga perantara perdagangan efek, yang keempat perdagangan efek. Lalu selanjutnya ada transfer, kiriman uang antar bank, inkaso, jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek atau bilet giro atau surat-surat berharga lainnya yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang selanjutnya ada clearing, merupakan jasa penarikan warkat yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank. Lalu selanjutnya safe deposit box, bank card, bank notes, bank garansi, referensi bank, dan letter of credit, merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor. Lalu selanjutnya juga bank bisa melakukan kegiatan valuta asing. Terima kasih, sekian penjabaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.